Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mulyani dengan NIM 2233445 dari kelas 2B dari jurusan D3 Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Di sini saya akan membuat tugas keperawatan medikal bedah tentang penyakit HIV atau AIDS. Jadi apa sih itu HIV atau virus imunodefisiensi manusia ini? Yaitu merupakan virus yang mematikan dari dua spesies antivirus penyebab AIDS. Virus ini menyerang manusia yang lebih dominan untuk menyerang imunitas tubuh atau kekebalan tubuh seorang manusia yang biasa disebut dengan imun, sehingga menyebabkan tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Ya, bisa dibilang penderita HIV dan AIDS ini sangat mudah terjangkit penyakit dan terpapar penyakit karena imunnya yang lemah. Terus jika virus ini menyerang tubuh, sistem pertahanan tubuh akan semakin lemah. Terus Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS adalah kumpulan dari beberapa gangguan kesehatan yang disebabkan oleh namanya sistem kekebalan tubuh. Terus apa sih bedanya HIV sama AIDS ini? Perbedaan dari keduanya tidak ada, mereka saling bersangkut paut karena HIV merupakan virus yang memulai penyakit, sedangkan AIDS itu sudah terjangkit penyakitnya. Terus HIV atau AIDS virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga daya tubuh semakin melemah dan rentan diserang oleh berbagai penyakit. Tanda gejala penyakit HIV atau AIDS itu dalam beberapa minggu infeksi HIV gejalanya seperti yang paling dominan itu demam, sakit tenggorokan, kelelahan, dan biasanya itu penurunan berat badan, berkeringat saat malam hari, kelelahan, dan infeksi berulang. Lalu dapat didapatkan di mana saja sih penularan HIV atau AIDS ini? Yaitu karena sering berganti pasangan atau berhubungan seks dengan sembarang orang dan tanpa ia ketahui dia sudah tertular dari seseorang yang sedang mengidap penyakit HIV atau AIDS ini karena berhubungan dengan sembarang orang. Terus melakukan hubungan seksual yang beresiko tidak baik seperti homoseksual atau heteroseksual. Terus menggunakan jarum menyuntik narkoba secara bersamaan. Setelahnya itu penularan dari ibu hamil yang mengidap HIV atau AIDS melalui plasenta ke janin. Terus selain itu juga kontak cairan seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Lalu perlu diketahui kalau HIV ini tidak bisa ditularkan melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, ataupun sentuhan fisik. Lalu bagaimana sih cara pengobatan dari HIV AIDS ini? Jadi cara pengobatannya itu tidak ada karena belum ditemukan juga obat HIV dan AIDS ini sampai sekarang. Tapi biasanya penderita HIV atau AIDS ini lebih dominan untuk mengkonsumsi suatu obat yang biasa disebut itu regimen antiretroviral atau ARV yang secara dramatis itu memperlambat bertambahnya parahnya penyakit serta mencegah infeksi sekunder dan komplikasi. Jadi penderita akan ketergantungan kepada obat tersebut dan untuk mencegah penyakit untuk tidak tertular ke orang lain. Obat ini hanya untuk bertujuan untuk menidurkan penyakit HIV atau AIDS tersebut. Jadi kalau misalnya suatu saat seseorang itu tidak mengkonsumsi obat itu atau melewatkan satu tahap saja pengobatan dalam HIV, maka obat yang mereka konsumsi dalam jangka waktu yang lama itu akan sia-sia saja. Jadi seseorang penderita HIV atau AIDS ini tidak bisa untuk tidak ketergantungan kepada obat. Jadi mereka harus tergantungan kepada obat karena itu sangat berpengaruh dalam keberlangsungan hidup mereka.
Terus gimana sih cara mencegah HIV atau AIDS ini? Yaitu untuk tidak melakukan hubungan seksual sembarangan, yaitu dengan aman, lalu menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain, menghindari penggunaan jarum suntik bersama, melakukan sunat untuk pria, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang, penggunaan rutin melakukan screening HIV dan terbuka dengan pasangan. Terus diagnosanya tuh apa sih? Yaitu ansietas berhubungan dengan krisis situasional. Kenapa saya mengambil ansietas? Karena untuk salah kenapa saya mengambil diagnosis seperti ini? Karena kalau umumnya orang-orang yang mengalami HIV atau AIDS itu mereka tuh selalu dikucilkan oleh masyarakat karena menganggap mereka akan menularkan penyakit kepada orang-orang tersebut, sehingga tidak menimbulkan tidak kepercayaan diri karena krisis situasional tersebut, dan karena beberapa orang yang tidak terlalu mengerti tentang penyakit HIV dan AIDS dan menganggap kalau semisalnya si penderita ini sangat berpotensi untuk menebarkan virus kepada mereka gitu. Nah, ya kenapa? Karena pandangan masyarakat memandang seseorang penderita HIV dan AIDS sebelah mata, bahkan ada secara terang-terangan untuk menghindar dengan alasan takut tertular oleh penyakit yang diderita oleh si penderita. Alhasil si penderita merasa terancam dan putus asa sehingga menutup diri dari lingkungan, bahkan bisa melakukan keputusan nekat karena pandangan masyarakat terhadap dirinya gitu. Terus untuk standar luarannya itu dapat diambil yaitu tingkat ansietas, karena dalam tingkat ansietas ini kita harus membimbing si penderita agar tetap tidak putus asa dan mengambil keputusan dan tetap bersemangat untuk hidup kembali. Yang diharapkan itu perilaku kebingungannya menurun, perilaku kekhawatirannya akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun, konsentrasinya membaik, pola tidurnya membaik. Terus untuk psikinya itu reduksi ansietas, observasinya, identifikasi dan mengambil keputusan, monitor tanda-tanda ansietas verbal dan non-verbalnya. Selanjutnya terapeutik, menciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, pahami situasi yang membuat ansietas, lalu menggunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan agar si pasien itu tetap merasa percaya kalau misalnya ada seseorang yang peduli kepada mereka. Memotivasi mengidentifikasi sesuatu yang memicu kecemasan, diskusi perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang. Lalu edukasinya adalah informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Ajarkan keluarga untuk tetap bersama pasien jika perlu. Latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan, dan kolaborasinya yaitu kolaborasi pemberian obat anti-ansietas. Baiklah, sekian hasil penjelasan saya tentang penyakit HIV dan AIDS. Jika ada kekurangan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.